Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari-hari harus kita semangat. Bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. Apa yang kita bisa buat? Mari kita lakukan. Dipelihara oleh Allah yang hidup. Kalau Allah tidak hidup, tidak mungkin Allah bisa dapat memelihara kita, menjaga, melindungi, menyertai kita. Mari kita satu dalam doa, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana adanya kami ingin diam sejenak beberapa menit ke depan. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi kami, karena kami siap. Hamba-Mu penuh keterbatasan, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mari Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba, seperti Musa, Kaleb, dan yang lain. Dan biarlah lewat hikmat-Mu ini Tuhan, permulaan dari pengetahuan hamba dapat sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan pulang dengan satu perubahan. Pada waktu datang dan pada waktu pulang, ada sukacita tersendiri, ada penuh kegairan, urapan tersendiri dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat bahwa keluarga yang baik selalu saling mengasihi satu sama yang lain, saling berbagi di dalam pemeliharaan, ya. Secara manusia kita tahu bahwa dalam dunia ini kita hidup saling bergandengan tangan satu sama yang lain. Tidak mungkin kita terlepas satu sama yang lain. Karena apa? Karena kita membutuhkan keterikatan. Yang punya dapat memberikan untuk yang tidak punya. Yang tidak punya dapat bergantung kepada yang punya dalam kekeluargaan. Masalah makan, minum, pakai, bahkan dalam perjalanan. Oleh sebab itu, kita akan belajar dari Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ini mengenai pemeliharaan oleh Allah yang hidup. Karena tema bulan kita, ya, Roh Kudus yang bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja sebagai wakil Allah saat ini, Yesus telah pergi dan ditinggalkan Roh Kudus bagi kita. Nah, Dia yang akan bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Dia tidak hidup, bagaimana Dia dapat memberikan pemeliharaan yang hebat dalam kehidupan kita? Kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat pertama, kita silih berganti sampai ayat yang ke-9, ya. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhanlah Pelindung Sion. Ayat pertama, sungguh celaka orang yang pergi ke Mesir, meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada keretanya yang banyak, dan kepada tentara berkuda yang sangat besar, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan tampil melawan kaum jahat dan melawan bala bantuan orang lain. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda mereka adalah makhluk fana, bukan roh. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan masanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengarah terhadap kehidupan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang dan mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung berkepak-kepak di atas sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, melindungi dan menyelamatkannya,
mengawal dan melepaskannya. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala perak dan berhala emas yang dibuat tanganmu yang penuh dosa. Asyur akan berenang oleh pedang, tetapi bukan pedang Allah, dan akan dimakan oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan tarunan-tarunannya akan menjadi orang-orang. Ayat 9 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Perlindungan mereka akan menghilang karena terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur kerapian di Yerusalem. saya baca ayat 9 sekali lagi ya. Perhatikan Bapak Ibu. Perlindungan mereka akan menghilang karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasal ini berarti ringkasan dari pasal sebelumnya. Pokok-pokok bahasan banyak yang sama dalam pasal ini kita dapati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada paling sedikit 3 hal yang perlu kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, bencana yang menimpa orang yang ketika diserbu pasukan Asyur mengandalkan Mesir dan bukan Allah untuk menolong mereka. Ayat pertama dan ketiga dikatakan demikian, biar jelas. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan. Jadi Bapak Ibu di sini Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel, waktu mereka dipilih menjadi umat pilihan Allah, mari Tuhan ingin kita bergantung. Waktu kita menjadi orang percaya, kita juga harus sama seperti bangsa Israel. Karena apa? Kita Israel cangkok. Bapak Ibu tahu ya, kalau pohon dicangkok bagaimana sih? Umpamanya saya punya pohon jambu, tapi ingin juga makan buah sirsak, tapi satu pohon. Karena terbatas. Iya kan? Bagaimana supaya saya dapat rasa sirsak, saya dapat rasa belimbing dari pohon jambu? Saya harus mencangkok. Ibu Ros tahu cangkok mencangkok? Ya, karena Ibu Ros orang pertanian. Saya juga bukan orang pertanian, tapi dulu waktu belajar IPA kita sama-sama. Bahkan beda ikan gitu ya. Cacing ya. Bagaimana dari cacing yang kita anggap kotor tapi punya khasiat buat kita ya, manusia itu luar biasa. Ada yang tipes, kalau ada yang tipes gampang. Supaya tidak lagi kembali ke rumah sakit dan menjadi bulan-bulanan itu penyakit, makan cacing. Iya, istri saya makan cacing, dia bilang begini, aduh udah telan, udah masuk ke dalam, masih rasa cacing. Iya ya non, rasa cacing bagaimana sih? Untung saya nggak pakai kail mancing kamu, pakai cacing. Kalau nggak jadi ya dapat kan ikan gede kan. Tapi kembali lagi, inilah yang memang sebenarnya Tuhan inginkan, bahwa waktu kita dicangkok di satu pohon, berarti kita tertanam, dan pohon itulah yang dapat menghidupkan kita. Siapa dia? Kristus. Kalau Allah memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, coba kita lihat ya, masih juga. Nah ini sama seperti kita orang percaya, sudah menikmati anugerah keselamatan ya, sudah mengecap otoritas dan kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, tapi coba ya, kita masih percaya kepada ilah-ilah zaman ini. Begitu kita ada masalah, kita bukan cari Tuhan tapi cari apa? Sama seperti bangsa Yahudi. Mereka lihat, waduh, Asyur menyerang, waduh, kita bahaya ini. Wah, harus minta pertolongan ke Mesir. Tapi mereka tidak tahu, Mesir ini penuh dengan segala kelicikan. You datang ke sana, habis. You akan kembali menjadi penjajah baru. Mereka udah lepas, tapi mereka ingin kembali. Nah sama, waktu kita menjadi orang percaya, kita tinggalkan yang lama, tapi masih juga mau pakai baju yang kotor. Memang kata orang,
Levi's itu kalau sering dicuci kurang bagus ya. Kalau Levi's itu sering dipakai dan memang budukan, itu makin punya nilainya tersendiri. Tapi kalau istri saya lain lagi, ya beda ya. Orang dari kampung dengan orang di kota ya. Kamu tuh gimana sih? Dari jauh kelihatan kotor, dia nggak tahu. Ada artis-artis yang bagian fashion, dia katakan apa? Nggak perlu cuci itu Levi's. Kalau memang mau cuci, lipat baik-baik, masukin di freezer. Aduh, ada lagi. Itu benar nggak tuh Keset? Jangan muka begitu, jawab aja. Coba. Sudah? Begitu masuk di freezer, jadi supaya jangan cuci, didiamin sebentar. Waktu es yang tadinya membuat dia padat, diperes aja katanya. Waduh, ada lagi. Sama aja, nggak usah cuci ya. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, ini poin yang pertama. Bencana yang menimpa orang-orang yang ketika diserbu pasukan Asyur mengandalkan Mesir dan bukan Allah. Bukan menolong mereka, melainkan merangkul mereka kembali, menjebak mereka untuk kembali lagi. Yang kedua kali, penjajahan. Tapi di sini, ini firman Tuhan ya, Yesaya memperingati bangsa Israel ini dengan keras dan tegas. Kenapa harus bergantung kepada manusia? Firman Tuhan di bagian lain katakan apa? Waktu kita bergantung kepada manusia, terkutuk. Dan waktu kita bimbang dan ragu, punya ketakutan, itu akan terjadi. Jadi kalau kita katakan begini, aduh, mau pergi kerja tapi cuacanya kayaknya enaknya, kembali lagi ke tempat tidur, tarik selimut, enak tidur. Yang mana coba? Padahal hari itu kita belum tentu menyadari, jangan-jangan hari itu kita dapat poin yang penting dan dapat berkat tambahan. Tapi apa? Enak tidur. Berarti kita mengatur kehidupan kita di luar apa yang Allah mau. Waktu Allah memberikan kita pekerjaan, mari kita lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Allah. Dan kita tidak pernah menyadari bahwa di balik apa yang kita lakukan dengan setia, Tuhan sudah menyediakan berkat tambahan. Nah, ini yang perlu kita menyadari. Kita sadar betul bahwa bangsa Israel ini melawan apa yang Allah sudah memperhitungkan kepada mereka. Mereka harus bergantung sepenuh kepada Allah, tetapi mereka tinggalkan Allah. Seolah-olah apa? Allah nggak punya kemampuan. Coba, kereta kuda, ya pasukan berperang. Apakah itu Roh Kudus, Roh Allah yang akan memimpin mereka? Tidak. Coba kita lihat ya. Waktu mereka dibawa keluar di padang gurun, Tuhan kasih makan. Burung dara dan mana tuh jatuh loh. Dan mana itu tidak bisa diambil. Wah, saya ambil satu bakul buat persiapan saya besok. Busuk. Nggak berarti. Bau. Tapi coba, secukupnya. Dan waktu mereka makan, kalau ada yang cuma ambil satu, gizinya tuh tercukupi. Luar biasa. Dan dia akan dikenyangkan. Apa yang kurang? Allah memberikan makan loh. Mereka sudah lihat mujizat demi mujizat ya. Laut terbelah, mereka bisa berjalan. Pasukan Mesir datang, habis. Tapi coba, masih saja mereka percaya kepada manusia. Inilah akal sehat manusia yang terbatas. Karena apa? Firman Tuhan katakan mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga tapi tuli. Tapi mari, Tuhan memperingatkan bangsa Israel, bukan cuma bangsa Israel, tapi kita sebagai orang percaya. Waktu kita keluar dari kehidupan kita yang lama, saya kembali lagi, saya tidak bosan bersaksi tentang diri saya. Kalau saya keluar dari jebakan iblis yang selama ini saya andalkan, ya maaf, kalau ada yang cari saya baca mantra, nggak bisa ditemuin. Kalau ya ketemu Ibu Ros tuh udah beda. Kalau dulu mau makan enak, tinggal baca mantra aja. Atau berdiri aja di restoran yang saya pingin. Maka itu waktu pacaran saya bilang sama Ibu Ros, jangan kaget kalau saya bawa di tempat makan tertentu yang enak,
nanti ada cerita baru buat Ibu Ros. Benar. Bu, siapa? Ibu kenal nggak siapa dia? Itu suami ibu ya? Kenapa ibu mau? Aduh. Terus waktu ditanya begitu kenapa mau, kenapa kamu jawab apa, Non? Hah? Oh, senyumlah dan bermuka gembira. Dia cuma senyum aja. Tapi coba, yang datang ini tuh ketakutan. Karena apa? Dia berpikir saya masih hidup seperti yang lama. Menunjuk muka, baca mantra, makanan yang enak-enak keluar. Enggak. Tinggalkan. Dan Tuhan didik. 6 bulan. Tidak pernah rasa makanan yang enak. Apalagi nasi. Dan saya katakan, mati Tuhan hari ini. Besok apa bedanya? Silakan Tuhan. Nggak mati-mati. Sampai saat ini kita bisa ketemu. Nah, itu juga yang diinginkan oleh bangsa Israel. Dan waktu kita bertobat, kita percaya, mari kita bergantung sepenuh kepada Allah. Karena Dia Allah yang dahsyat. Allah yang penuh dengan otoritas dan kuasa. Waktu kita katakan, Tuhan, saya tidak mampu, lakukanlah ini buat orang-orang yang menyolimi saya. Tuhan akan melakukan itu. Ini kenyataan. Banyak kenyataan. Nantilah abis ini kita cerita. Kalau di sini nggak enak. Karena dinding pun berkuping. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan ya, pemeliharaan oleh Allah yang hidup. Kalau Allah tidak hidup, ya, tidak mungkin jaminan akan pemeliharaan Allah atas Yerusalem, di atas bahaya dan kesesakan, ya. Mana mungkin Allah bisa memelihara Yerusalem? Dan Bapak Ibu tahu, Yerusalem saat ini yang dibanggakan, ya, yang diberikan Allah bagi mereka, ya, bangsa Yahudi Israel, terpecah menjadi 2. Tempat kelahiran Yesus itu bukan ada di wilayah Yahudi, tapi ada di wilayah bukan lagi Israel. Bisa? Yang sekarang menjadi musuh bebuyutan. Dan sampai saat ini. Jadi kalau kita mau ke tempat di mana Yesus lahir, harus menyeberang lagi. Padahal satu lokasi, tapi sudah ada pemisah, perbatasan. Dan perbatasan itu sangat nyata. Kenapa saya katakan sangat nyata? Beda. Yang ini diberkati, yang ini maaf, atmosfernya berbeda. Mobil, anak-anak tidur di bawah ban. Waktu kita datang, $1. Nggak kasih $1, tidak akan bangun dari ban mobil. Perbedaan yang sangat menyolok. Tapi presiden saat itu, Yasser Arafat, tiap kali bulan Desember datang ke gereja di mana Yesus lahir, menyaksikan dan mengingat kembali bagaimana kelahiran Yesus. Nah, bagaimana mungkin kalau kita katakan Yesus tidak lahir, sedangkan orang di sana benar-benar percaya? Nah, ini kembali lagi ke kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jaminan akan pemeliharaan atas Yerusalem di saat bahaya dan kesesakan datang, Yesus atau Allah sudah siap. Kenapa mesti cari pertolongan lain? Begitupun rumah tangga kita kalau diserang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita mencari masalah-masalah itu sudah mengikuti kita. Karena apa? Kita tinggal di dalam dunia ini, sebenarnya dunia ini tempat kita cuma transit sementara. Jadi mari, waktu kita ada di dunia ini, kita bisa berbuat baik, ya nggak apa-apa. Jadi permasalahan yang mengikuti kita itu terkat gitu ya, tidak langsung menyerang kita. Karena apa? Kita bersama-sama dengan Allah. Nah, ini yang Allah ingin, supaya bangsa Israel, Yahudi, ya, percaya betul bahwa jangan takut. Maka itu di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan gini, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya. Jadi Bapak Ibu tahu, kalau singa sudah menangkap domba, ya, makanannya jangan coba-coba kita rapat. Kalau kita sudah kuat seperti Simpson, silakan. Karena apa? Ini makanannya dia. Bahkan sesama dia pun tidak boleh
saling mengganggu. Wah, galaknya dia. Nah sama, iblis itu kalau kita sudah menjadi mangsanya iblis, dia tidak tinggal diam. Nah bagaimana seperti singa ini ya, kita lihat ya, seekor singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Jadi kalau ada gembala-gembala, enggak, dia tetap, karena makanannya. Begitupun cara iblis, kalau dia mencengkeram kita sebagai orang percaya, itu dia tidak akan lepas, hanya lepas satu, waktu kita mengandalkan otoritas dan kuasa Allah. Dikatakan ada pujian yang katakan begini ya, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi kalau semangat yang patah, Bapak Ibu, kita gagah nih, tapi waktu kita punya semangat yang patah, ada orang yang solimin kita dan kita tahu bahwa kita akan menuju ke tempat itu karena kita akan sukses, tapi orang lain, orang yang tidak berhak. Memang kemarin mesti dengar nih, atasannya April, yang bawa April, itu dia bersaksi luar biasa. Bapak Ibu tahu, itu tekanan yang luar biasa. Tapi apa? Cuma dia mengandalkan Tuhan. Diberikan di tempat yang sebenarnya bukan mati suri ya, mati ya. Tapi coba Bapak Ibu, bisa bangkit kembali. Dan mereka katakan apa? Iya, mesti Anda, karena Anda wanita, jadi Anda ada di situ. Karena memang yang pria-pria udah jadi wanita, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Bapak Ibu tahu, di mana puncaknya dia dikejar dan harus dibantai. Tapi Tuhan berikan hikmat, dia punya pintu belakang, dia keluar dan dia pergi. Ini hikmat dari Tuhan. Nah, Tuhan inginkan kita seperti itu, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikian Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Jadi Bapak Ibu kalau lihat burung ya, atau nggak usah burung deh, ayam. Ayam kalau menggerang bagaimana sih? Pernah nggak ambil telur yang ayam mau menggerang? Tapi ada orang juga katanya telur yang ayam udah menggerang bagus ya, yang udah ada sedikit anak di dalam, bagus nggak? Saya nggak pernah tuh, tapi ada orang yang makan, udah bau gitu ya. Tapi ada yang makan, katanya obat, katanya. Tapi coba kita ambil, ayamnya kejar kita nggak? Dia akan berusaha untuk membuat kita jauh. Nah begitulah cara Allah melindungi kita. Jadi jangan pernah takut. Apapun, cuman satu yang Allah inginkan, kita tetap bergantung kepada Dia. Karena apa? Dia mampu untuk menjamin akan pemeliharaan dalam kehidupan kita seperti Yerusalem yang akan dijaga oleh Dia. Tapi coba, bangsa Israel takut, gemetar, dan akhirnya mengambil keputusan apa? Ayo kita ke Mesir minta pertolongan. Silakan. Waktu kita melakukan hal itu dan kita bergantung kepada manusia, maka firman Tuhan katakan apa? Terkutuk. Terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia dan mengandalkan apa yang menjadi milik kita. Karena apa? Itu semua sementara. Tuhan bisa membalikan semuanya itu. Oleh sebab itu waktu kita bergantung kepada Tuhan, yang apapun kita tidak punya tapi kita ingin, Tuhan akan berikan. Tuhan akan siapkan. Yang penting kita mau taat kepada Dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, dikatakan panggilan untuk bertobat dan berubah. Nah, ayat 6 dan 7 saya mesti baca biar enak, karena ayatnya singkat. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita mengandalkan begini. Wah, saya punya harta banyak, saya punya apa yang kurang. Tapi saya lihat di medsos ada seorang kaya, dia katakan apa? Saya bangga
Saya punya kendaraan itu biasa-biasa saja. Dan waktu saya ketemu dengan teman saya, dia katakan ya, waktu dia pulang dan mau berpisah, temannya lihat, "Hei, kamu kenapa pakai mobil yang begitu? Kenapa nggak seperti saya?" Dia katakan apa? "Maaf, mobil yang bagus dan kamu rasa penting dan antik menjadi sasaran maling atau tidak? Pasti orang akan mengincar." Wah, boleh nih. Nah, tapi kalau yang biasa-biasa saja, maka itu saya katakan buat istri, gak apa-apa. Mobil itu yang penting kita rawat mesinnya. Yang kedua, yang penting dalamnya. Ya, waktu kita naik nyaman. Sudah, masalah luar body dan sebagainya itu nggak ada masalah. Supaya tidak mengundang mata orang untuk tertuju kepada kendaraan kita. Kendaraan yang udah busuk aja masih bisa hilang, kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, orang itu butuh, puji Tuhan. Oleh sebab itu, sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala perak dan emas. Kenapa? Waktu kita menjadikan harta benda kita menjadi mamon, berarti sudah menjadi Tuhan. Mari kita tinggalkan. Waktu kita menjadikan, maaf, ada di antara kita enggak yang punya ayat katanya, ayat emas dari Alkitab? Ada enggak? Ada enggak? Ada kan kita dengar ya? Ayat emas saya ada. Maaf, saya kalau tato terakhir 2 Korintus 5 ayat 17 bukan ayat emas. Itu masih nakal. Tapi begitu ditato dan begitu bertobat, waktu mau operasi ada dokter yang baca, jadi siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Saya bilang puji Tuhan, itulah kehidupan saya. Dari kehidupan lama saya mau jadi yang baru. Dan waktu saya diperbaharui oleh Allah, saya berjalan bersama-sama dengan Allah. Yang lama saya tinggalkan. Nah, itu yang Allah inginkan. Panggilan untuk bertobat dan berubah. Kalau kita dipanggil Allah seperti bangsa Yahudi, bangsa Israel, mari jangan terus keras dan tengkuk. Yang akhirnya 40 hari sudah masuk ke tanah perjanjian, tetapi menjadi 40 tahun. Berputar-putar aja. Berputar. Dan Bapak Ibu tahu, generasi-generasi yang keras tengkuk tidak masuk. Hanya 2-3 orang yang dari generasi lama yang masuk. Kaleb, Yosua, dan siapa lagi, Boros? Nah, ini yang masuk. Yang masuk ke tanah perjanjian membawa generasi baru. Lalu generasi yang lama ditumpaskan supaya tidak mencemarkan tanah yang diberikan Allah. Karena tanah yang diberikan Allah itu sangat berarti dan kudus adanya. Itu yang Allah inginkan. Waktu kita menjadi orang percaya, ingat, karunia-karunia Allah siapkan bagi kita, mau atau tidak. Nah, di tanah perjanjian ini segala sesuatu sudah ada. Maka itu kalau Bapak Ibu pergi ke sana, tempat pertanian bangsa Israel itu di padang gurun, tapi hasilnya mau kata itu anggur, mau kata itu semangka, mau kata itu jeruk. Maka itu kalau pergi ke Israel, jangan sampai tidak minum jeruk di sana, karena itu jeruk murni. Jeruk murni tanpa pakai gula aja udah enak ya, dan manisnya menikmati, karena memang di sana tidak dicampur apa-apa. Nah, ini yang Allah inginkan bagi kita. Allah telah siapkan segala sesuatu. Tinggal bagaimana kita mau meraih apa yang Allah sudah berikan atau tidak. Karena ingat, waktu kita bertobat, kita menyambut panggilan Allah, Allah menyambut kita. Karena apa? Firman Tuhan cuma katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, kita ini waktu kita mau bertobat, ya, kita ini dengan pergumulan beban. Apa? Kuasa-kuasa yang mengikut kita. Kadang-kadang udah mau masuk, masih dirubah lagi. Waduh. Kadang-kadang sudah mau, hilang lagi. Tapi mari, waktu kita bergantung dengan Tuhan, langkah kaki kita akan enak. Damai sejahtera itu kita akan miliki. Dan kita tidak pernah menjadi orang yang terjebak oleh tipuan dunia dengan segala tipu dayanya. Karena ingat, kita di dunia ini hanya menumpang. Numpang.
Sebentar lagi kita akan take off. Kemana? Sorga, tempat yang abadi, yang Yesus siapkan bagi kita. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Nubuatan mengenai kejatuhan pasukan Asyur dan ketakutan yang menimpa Raja Asyur karenanya. Saya akan baca ayat 8 dan ayat 9 sebagai penutup kita. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Jadi pedang siapa dong? Maaf Bapak Ibu, kalau Allah cuma bilang begini, hei, habis. Jadi waktu kita orang percaya, kita bergantung sepenuh kepada Allah, kita minta Allah lakukan sesuatu buat kita, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Berdoa saja. Karena apa? Waktu kita angkat tangan buat Tuhan dan kita tekuk lutut, Allah tidak tinggal diam. Karena itulah yang Allah inginkan. Jadi bukan kita membalas mereka dengan fisik, tetapi dengan otoritas yang Allah berikan kepada kita lewat otoritas dan kuasa. Itu yang Allah lakukan. Karena apa? Inilah satu janji Allah bagi bangsa Israel. Dan bukan bangsa Israel aja, tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang percaya. Ya, kejatuhan pasukan Asyur, musuh-musuh yang melawan orang percaya, gampang. Allah akan bertindak. Karena firman Tuhan katakan apa? Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Jadi waktu kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang akan beracara. Tinggal bagaimana kita taat, kita lakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita menyerahkan semua pergumulan, semua permasalahan kita kepada Tuhan. Umpamanya, Tuhan, saya punya sakit hati ini. Lah kenapa saya mau simpan sakit hati? Sakit hati itu orang lain yang buat atau saya yang buat? Halo? Siapa yang buat, Ding? Kamu ada sakit hati nggak? Sama papa, mama? Bagus. Cuma waktu dilayani jalan nggak dong? Oke. Jadi begini, waktu kita bisa lepaskan semua, penyakit-penyakit yang ada dan mengikat kita saat ini, bahkan banyak hamba Tuhan yang mati muda, itu karena apa? Sakit bukan di sini, tapi sakit di mana? Jemaatnya lah. Terus apa lagi? Sesama rekan hamba Tuhan lah. Tapi mari, saya katakan buat istri saya, maaf, saya dipanggil Tuhan bukan untuk orang lain, tapi untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Itulah, maka itu saya ada sampai saat ini. Tapi coba lihat yang lain, maaf, kemana-mana naik kendaraan umum, begitu hujan panas nggak bisa pergi pelayanan. Waduh, kenapa? Terbatas. Tapi waktu kita serahkan kehidupan kita kepada Allah, jangan takut. Apa yang kita mau? Belum kita ngomong, Allah sudah siapkan. Apalagi kita ngomong, Allah lebih menunjukkan kasih dan kuasanya. Oleh sebab itu keyakinan kepada Mesir dikecam. Ya, ayat 1-5 itu jelas. Jangan. Kenapa kamu mengandalkan negara lain? Kenapa kamu mengandalkan manusia? Kenapa kamu mengandalkan kereta kuda? Kenapa kamu mengandalkan pasukan perangnya? Percuma. Ya, Mesir waktu menjajah bangsa Israel menjadi budak beliak di sana. Tuhan bawa keluar kok. Musa yang gak bisa ngomong, tapi Tuhan bilang pergi. Saya akan memberikan seorang nabi untuk mendampingi kamu. Siapa? Kaleb. Jadi Musa jadi Tuhan di dunia ini, dan Kaleb nabinya untuk menyatakan apa yang Tuhan berbicara kepada Musa dan apa yang Musa sampaikan kepada Kaleb, sampaikan kepada bangsa Mesir. Izinkan mereka untuk membawa keluar, dan keluar. Bahkan yang paling unik, ya, tongkat Musa itu bisa menjadi ular dan memakan ularnya Firaun. Ini unik, ular nyata dimakan sama ular kuasa Allah. Coba. Jadi jangan kita takut. Semua tipu daya di dalam dunia ini cara iblis untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi jangan mau. Karena ada firman Tuhan katakan apa? Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. Ya.
Ini yang penting, keyakinan kepada Mesir dikecam oleh Allah, akan binasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada 3 hal penting untuk kita ingatkan. Kepada pemabuk-pemabuk Efraim, ya. Itu Yesaya 28 ayat 1 dikatakan begini. Ini contoh dari bangsa Israel. Celakalah atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu diperhiaskan kepada mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Jadi Bapak Ibu, anggur itu bukan nggak boleh. Yesus merubah air menjadi anggur, berarti anggur itu penting untuk menghangatkan. Tapi kalau ada pepatah yang katakan begini, 1 sloki, apa tuh Ibu Ros? Nyanyi ya. 2 sloki, mulai sama-sama. 3 sloki, huru hara. Bahkan kalau di Ambon, kalau orang udah minum itu, suami pukul istri udah kayak pukul musuhnya aja. Maka itu KDRT itu di Ambon tuh banyak sekali. Bahkan cuma pria, wanita pun lakukan itu buat kepala rumah tangga. Bisa dipukul habis babak belur. Sudah dipukul habis babak belur, dibuang di got suaminya. Nah, jadi siapa yang berkuasa dong? Bukan wanita, bukan pria. Yang berkuasa apa? Anggur. Jadi di sana tuh ada istilah begini. Kalau orang mau pintar berkata-kata, waktu dia berhadapan dengan banyak orang, di bawah tempat podium dia berbicara, itu minuman keras yang namanya sopi. Waktu dia mau berbicara, ya MC lagi ngomong, dia minum dulu 2 gelas. Waktu dia berdiri dia ngomong, dia nggak tahu, ya udah tinggal mengalir aja. Dia bilang, waduh, saya diurapi sama Allah, sehingga mulut saya itu enteng berbicara. Tapi sadar nggak dia? Ini Bapak Besman ketawa-ketawa nih, barangkali Bapak Besman punya pengalaman, tapi ya mudah-mudahan di kampung aja ya. Di sini jangan, bahaya. Bisa-bisa apa? Anak salah sedikit dibanting kan? Waduh, jadi masalah baru lagi. Kalau istri sayang kita nggak apa-apa, tapi kalau istri nggak sayang kita, dia lapor KDRT, dia tinggalkan rumah, dia pergi cari yang lain. Begitu kan? Jangan, itu nggak boleh. Dalam kekristenan tidak boleh ada seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang membahayakan. Yang kedua, kepada Ariel ya. Yesaya 29 ayat 1. Ini kembali lagi peringatan-peringatan ini kepada bangsa Israel, buat Bapak Ibu dan saya. Celakalah Ariel, kota tempat Daud berkembang. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Coba, celaka. Karena apa? Yang tadinya tempat di mana Allah bertakhta di sana diubah. Kehidupan kita sebagai orang percaya yang tadinya mengecap damai sejahtera, kita ubah. Dengan apa? Mulai menanamkan kebencian, mulai menanamkan sakit hati, mulai menanamkan apa? Curiga dan sebagainya. Ingat, itu jebakan-jebakan iblis untuk memisah kita dari kasih Allah. Bagaimana Allah mau beracara bagi kita? Gak akan. Nah, yang terakhir dikatakan kepada anak-anak pemberontak. Yesaya 30 ayat 1. Ini berentetan sampai dengan Yesaya 31. Dan kita bahas ayat 1 sampai ayat 9 hari ini. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada Allah. Nah, kalau ada kita punya strategi yang lain di luar Allah, ingat, bertobat dan balik kepada Allah, tanya, Tuhan, apa ini yang Engkau maksudkan bagi saya? Apa ini tantangan dan pergumulan ini? Sebenarnya setiap tantangan pergumulan yang datang kepada kita ada maksud dan rencana Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin mendidik kita untuk kita lebih dewasa dengan cara yang tidak kita mampu. Tapi dia berikan kemampuan. Akhirnya apa? Waktu kita menang 1 step, kita lihat ya, oh iya, ternyata Allah di pihak kita. 2 step, oh iya. Dan akhirnya apa? Allah ingin kita bergantung 100% kepada Allah, sebagaimana bangsa Israel. Oleh sebab itu, dipelihara oleh Allah yang hidup itu, ya dan amin, kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak mau,
kita akan dikecam, dimusnahkan. Seperti bangsa Israel meminta pertolongan kepada Mesir. Mari kita tinggalkan Mesir. Kita tinggalkan perbudakan. Kita tinggalkan kepercayaan-kepercayaan lama kita yang hanya bergantung kepada ilah-ilah zaman ini. Orang-orang yang tidak punya daya untuk membuat kita lepas. Tetapi bergantunglah kepada Allah yang hidup. Karena Dia akan memberikan kasih, kuasa, dan otoritas bagi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau begitu baik bagi kami, sehingga Engkau boleh tetap memelihara kami, menjaga, melindungi kami. Karena kami tahu dipelihara oleh Allah yang hidup, dan kami tahu Engkau satu-satunya Allah yang hidup bagi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk kami tetap setia dan bergantung penuh kepada Engkau. Apapun tantangan yang datang Tuhan bagi kami tahu bersama Yesus kami dapat lakukan perkara besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.